kalau merupakan payung negeri itu apapun permasalahan masyarakat tidak harus prihatin dengan berita-berita masalah tanah yang ada di Kota Dumai ini yang menyangkut dengan perusahaan-perusahaan. Sampai saat ini nampaknya belum ada kejelasan. Jadi maka daripada itu kita menghimbau kepada aparat penegak hukum, pimpinan perusahaan, kasus-kasus seperti ini segera diselesaikan. Dan kita tidak mau Dumai ini gara-gara tanah ini Dumai tidak kondusif menjadi masalah. Jadi kalau Dumai sudah bermasalah, semua kita bermasalah. Maka daripada itu kami dari lembaga adat berharap kepada kita semua, terutama perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan Datuk Jailani, aparat penegak hukum yang sedang memproses masalah tanah ini, segeralah duduk bersama mencari keputusan, membuat solusi apa yang terbaik. Itu himbauan kita dari lembaga adat Negeri Kota Dumai. Mudah-mudahan ke depan Dumai ini bisa berkembang dan bisa menjadi kota idaman. Saya kira itu saja dulu untuk saat ini. Di hal-hal lain kita bisa berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang persoalan ini, barangkali mungkin ke depan langkah-langkah apa yang mungkin dapat kita lakukan, karena persoalan ini sudah larut, sudah lama kejadiannya, mungkin karena tidak ada titik temu persoalan ini, bahkan sudah sampai di pengadilan. Mungkin dalam hal ini mungkin sebagai penengah, sebagai payung negeri, ini mungkin bisa nanti Datuk mungkin menjembatani hal ini terkait mungkin regulasi dan izin sebagainya, terkait juga persoalan hukum nantinya. Terima kasih. Untuk kedepannya kita berharap ini masalah-masalah ini diselesaikan secara baik. Jadi regulasi yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum kita ingin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin hukum itu benar-benar tegakkan. Kalau memang ini nanti ada bukti-bukti yang jelas bahwa barang ini bisa diselesaikan, mengapa tidak? Jadi ini kita berharap semua penyelesaian masalah kita harus duduk bersama. Kalau dia menyangkut dengan masalah hukum, ya kita berharap juga kepada penegak hukum diselesaikan secara hukum yang baik. Itu saja. Terima kasih. Pak Darwis, terkhususnya mungkin persoalan lingkungan di sini, karena perusahaan ini sudah melakukan pembangunan dan juga merusak ekosistem dan juga lingkungan masyarakat sekitar di sana. Bagaimana pandangan Pak Darwis tentang hal ini? Terima kasih. Sebelumnya saya luruskan dulu. Ya. Saya aktivis lingkungan, tetapi pada dasar konteks budaya, saya adalah anak kemanakan adat Melayu Riau Kota Dumai, merupakan dianugerahi sebuah ilmu tentang kelingkungan. Berkaitan dengan ini sebenarnya diawali dari sistem regulasi izin penanaman modal asing yang tidak melibatkan payung negeri. Karena salah satu syarat perusahaan datang ke negeri Dumai ini itu harus melibatkan divisi dari payung negeri itu tadi. Setidak-tidaknya dalam payung negeri itu ada namanya bidang lingkungan hidup dan keulayatan. Nah, sementara regulasi yang saya lihat di sini ini sama sekali tidak terjadi. Karena apa? Karena menurut pandangan saya kasus dari saudara Jailani ini adalah kasus yang sumbang dari sisi perlakuan. Kenapa sumbang? Ada dua faktor. Satu, berdirinya sebuah AMDAL atau izinnya sebuah AMDAL dari Pemakarsa, dalam hal ini PT Energi Unggul Persada, ini karena dilakukan secara Zoom meeting.
Mungkin alasannya karena aturan COVID-19. Iya. Karena ini regulasi ini berawal dari Karena saat itu Ah. COVID ya. kemudian terlalu kepentingan waktu itu yang saya maksud adalah kepentingan pilkada. Kalau nggak salah saya, regulasi pengembangan Iya, iya. perusahaan ini dimulai dari 2019. Nah, dari 2019 ini yang jadi masalah saat ini adalah proses penerbitan izin-izin yang tidak tepat. Contohnya wilayahnya Kelurahan Lubuk Gaung yang diizinkan, tapi implementasi Pemakarsa itu dalam pembangunan di Bangsal Aceh. Iya, iya. Lalu yang harus disampaikan lagi di sini adalah ini bukan lahan baru. Contohnya ada peristiwa limbah. Iya. Artinya ada perusahaan yang sudah beroperasi di sini. Nah, publik disembunyikan informasi ini. Nah, orang awam tidak mengerti ini. Seakan-akan ini baru bangun, bukan. Ini perusahaan yang sudah beroperasi. Pertanyaannya, dari operasi ini sudah benarkah pemantauan rencana kelola lingkungannya? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ada wilayah yang diizinkan dengan wilayah yang tidak diizinkan itu disamaratakan di dalam bentuk pemusnahan rona awal namanya, kalau bidang lingkungannya. Iya. Jadi yang terus kami sayangi, pemerintah dalam hal ini Provinsi Riau dalam memberi izin, tidak ada aspek budaya. Bangsal Aceh ini adalah kampung situs. Iya. Karena berkaitan dengan legenda Putri Tujuh, merupakan satu sastra tutur di Kota Dumai. Di perusahaan inilah tapaknya situs-situs legenda, maksudnya kelurahannya, Kelurahan. bukan tapak izin itu tadi. Iya. Dan ini tidak ada. Lalu terjadinya hilangnya zona tangkap nelayan Iya. yang sangat bermasalah. Kemudian terjadinya yang paling parah adalah hilangnya sebuah sungai. Hilangnya Sungai Paul, Sungai Paul. berdasarkan surat keterangan SKGR. Iya. Surat keterangan ganti rugi dalam sebuah kawasan. Ada menyatakan sempadannya itu Sungai Paul. Sungai Paul. Di kenyataannya Sungai Paul ini hilang. Ditimbun. Lalu kalau hilang ditimbun aja itu tidak masalah. Dihilangkan lalu dikangkangi macam jamban oleh kepentingan bangunan. Iya. Bangunan untuk industri. Persoalannya di sini kita tidak dapat menghitung berapa PAD yang diberikan ke negeri yang memberi fasilitas penanaman modal asing ini. Demikian, itu pandangan saya dari anak kemanakan adat bidang lingkungan. Bidang lingkungan. Terima kasih saya ucapkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Jailani. Saya ingin sedikit menjelaskan kronologis masalah lahan penyegalan dan menyentuh sedikit tentang perizinan. Jadi di sini saya selaku prinsipal, saya merasa dari awal sampai saat ini, saya terus terang, saya merasa ditargetkan oleh pihak hukum, terutama Pengadilan Negeri Dumai. Salah satu bukti bahwa saya pernah melaporkan perilaku hakim-hakim yang memegang perkara saya, menangani perkara saya ke Komisi Yudisial. Dan proses kode etik sudah berjalan. Jadi sampai saat ini ada proses hukum berjalan. Perdata, putusan perdata sangatlah tidak masuk akal. Contoh, pemilik lahan atas nama AJB tersebut Abdul Aziz. Saya digugat sebagai pribadi atas nama Zailani. Keterkaitan dengan Abdul Aziz sangat tidak nyambung di sini secara hukum. Karena Abdul Aziz dia memiliki ahli waris sebanyak 15 orang, termasuk saya.
Jadi di sisi ini putusan pengadilan Dumai itu tidak menolak putusan, tapi putusan yang dibuat daripada pokok perkara yang salah. Sepatut sesuai hukum yang berlaku, ini NO. Sudah? Di satu sisi lagi, putusan pengadilan memutuskan bahwa lahan yang mereka gugat berada di Jalan Lintas Bogaong, bukan di wilayah saya. Sedangkan di wilayah Jalan Lintas Bogaong ini, itu rumah masyarakat, pemukiman masyarakat, dan perkebunan masyarakat. Untuk sampai ke lahan orang tua saya, itu jaraknya lebih kurang 500 lebih meter. Ada 3 batang jalan mau sampai ke lokasi Almarhum Haji Abdul Aziz ini tadi. Salah satunya Jalan Nelayan, Jalan Melayu, dan Jalan Lama. Barulah bisa berjumpa dengan lahan Abdul Aziz tadi. Nah, di dalam putusan ini saya sangat dirugikan. Sehingga tak kala mereka melaksanakan pengajuan eksekusi, Amaning 1, Amaning 2, setelah Amaning 2 kita di sini kita melaksanakan mendaftar gugatan di PN Dumai tentang perlawanan dan bantahan eksekusi. Ternyata di dalam persidangan di lapangan di sini kita sama-sama melihat hari itu posisi ketua hakim sangat nampaknya berpihak Ke perusahaan. ke perusahaan. Nah, kami berharap di sini maunya hakim yang memegang kasus ini hendaklah berdiri tegak, lurus tegak, betul-betul menjalankan hukum yang berlaku, tidak berpihak kepada saya dan tidak berpihak kepada perusahaan. Kedua, menyangkut dengan perizinan yang terjadi di situ, kami melihat alat bukti, beberapa alat bukti bahwa gedung-gedung yang dibangun di situ di atas lahan yang tidak disetujui oleh BPN, tata ruang, termasuk perizinan. Nah, yang paling aneh di situ, IMB dimunculkan oleh instansi terkait di atas lahan yang tidak disetujui. Pertanyaan kita, ada apa di sini? Padahal pengajuan mereka di izin lokasi, peta pertek berada di Kelurahan Basal Aceh, izin lokasi berada di Kelurahan Lubuk Gaung. Ini sangat aneh bin ajaib. Sangat aneh. Saya sebagai tokoh masyarakat menyampaikan ini. Kenapa? Dah jelas administrasinya salah, kok kenapa diteruskan? Sehingga merugikan pihak investasi. Nah, jadi di sini kita minta aparat dan instansi terkait tolong tindak lanjut ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kepentingan bersama dan kepentingan pemerintah ke depan supaya hal-hal begini ditanggapi, diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku. Sedikit lagi Pak Jai, kami dengar di perusahaan tersebut, sedangkan ini sudah masuk belum putusan pengadilan tetap, tapi mereka sudah melakukan pembangunan di objek perkara. Apa betul itu Pak Jai? Betul. Bahkan di waktu di PS lapangan saya mempertanyakan ke hakim, bahkan videonya ada di situ. Tapi hakim kok tidak mau menjawab. Kita menanya status lahan, apakah quo? Sedang perkara masih berlaku. Padahal kita harapkan di sini kalau hakim menyampaikan bisa dibangun atau tidak bisa dibangun. Tapi hakim bungkam. Alasannya bukan wewenang beliau, padahal itu wewenang beliau. Supaya kita ada kepastian hukum di situ. Kalau mereka bisa bangun, kenapa saya tidak bisa bangun? Tapi hakim sendiri tidak mau menjawab itu. Jadi dalam hal ini kita bukan intervensi hakim, tapi di sini nampak ketidakadilan berlaku di PS tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutan, ya silakan. Tadi Pak Jai terangkan bahwa ada 15 ahli waris. Tetapi kenapa Pak Jai sendiri yang mereka panggil? Mungkin ini ada semacam kejanggalan. Inilah gugatan yang salah alamat. Sepatutnya sesuai peradilan yang berlaku, ahli waris 15 orang yang digugat. Tinggal 1 orang tidak bisa, maka NO ditolak. Yang anehnya saya digugat di sini sebagai orang pribadi, bukan ahli waris. Ahli waris. Kok bisa perkara ini masuk pokok perkara sampai memutuskan bukan Abdul Aziz tadi yang digugat, atau ahli waris. Jadi aneh perjalanan di sini, kita melihat cukup aneh. Saya menduga pribadi bahwa hakim ada permainan dengan perusahaan. Saya menduga. Jadi kita berharap sekali lagi hendak
kepada Yang Mulia hakim-hakim, hendaklah sebisa-bisanya berdiri tegak sesuai hukum yang berlaku. Tidak berpihak kepada saya dan tidak berpihak kepada perusahaan. Itulah harapan besar dari saya. Terima kasih Pak Jai. Sebagai prinsipal, saya setelah ini lagi mempersiapkan laporan tentang kejanggalan putusan hakim terhadap perkara perdata saya. Saya akan melapor ini ke Komisi Yudisial supaya saya mengharapkan supaya saya mendapat keadilan di dalam perkara ini. Terima kasih. PAB ya. Apa tuh anehnya? Pencinta alam bahari. Juga Bang Jailani, Pak Sekretaris Alam. Pembahasan yang hari ini mungkin ke depan mungkin ada manfaat bagi yang pertama tentunya warga Kota Dumai. Setelah itu mungkin juga lingkungan tentunya ada